Saya ingin menuju ke Mas Hanggo. Mas Hanggo, sejauh ini kita melihat tampaknya stagnan di angka sekitar 42 sampai dengan angka 45%. Belum bisa menyentuh angka 50% plus 1 suara. Apa kemudian faktor yang menyebabkan pasangan nomor urut 2 ini tetap stagnan tampaknya di angka 40%-an? Padahal kan kita melihat sejauh ini tim sesnya menggaungkan ini akan bisa sampai 1 putaran aja. Mas Hanggo. Ya, sebenarnya kalau stagnan tidak ya. Kalau dalam 1 bulan terakhir ada peningkatan, tetapi tidak tinggi peningkatannya. Nah, kalau dilihat why-nya kenapa gitu ya, karena memang swing voternya sudah semakin mengerucut. Jadi pemilih yang belum memutuskan pilihan sudah semakin sedikit lagi, ya sudah mungkin alasan memilihnya sudah mungkin lebih spesifik lagi dan nampaknya dalam 1-2 bulan ini belum ada dari semua paslon narasi-narasi baru atau boom efek yang tadi disampaikan Bang Hanta misalnya. Ada sesuatu yang besar yang membuat orang kemudian langsung beralih pandangan yang sisa swing voter ini karena memang tidak sedikit. Sehingga yang terjadi adalah migrasi suara yang terjadi dari swing voter yang tidak sedikit dan adanya penurunan dari paslon yang lain. Jadi ada migrasi, taruhlah misalkan migrasi dari Ganjar Mahfud, segmen tertentu ke Prabowo Gibran, segmen tertentu ke Anies Muhaimin misalnya. Ini juga mempengaruhi. Jadi swing voter tidak sedikit. Yang kedua, nyaris isu-isu yang meledak dalam 1-2 waktu ini belum nampak. Tapi sekali lagi, selain tadi 3 faktor yang disampaikan oleh Bang Hanta terkait dengan perolehan nanti apakah ada blunder atau tidak tergantung juga oleh kepuasan kinerja Jokowi. Yang terakhir soal program menarik tapi tentunya yang rasional sehingga dianggap bisa diimplementasikan. Yang keempatnya adalah soal partisipasi. Jadi Pilpres kali ini harus diakui dibandingkan dengan militansi 2019 versus 2024, namanya militansi di grassroots tidak se-ekstrim 2019 yang lalu. Ini tentunya berkaitan juga dengan partisipasi pemilih. Jadi kalau sudah dalam survei tinggi, kemudian golput gitu ya, mayoritas golput tentunya akan mempengaruhi persentasenya nanti gitu. Dan sebaliknya, kecil tapi partisipasinya tinggi juga secara persentase akan berbeda. Jadi 4 faktor. Yang terakhir adalah soal partisipasi pemilih, di mana tantangannya sekarang militansi dibandingkan dengan 5 tahun sebelumnya ini sedikit berbeda ini nampaknya. Oke, Mas Anggoro, itu tadi soal dinamika elektabilitas ya dan juga elektoralnya. Tapi bagaimana dengan tadi kalau Mas Hanta kan menyampaikan untuk potensi 2 putaran ini lebih menguat untuk kondisinya saat ini. Mas Anggoro juga melihat hal serupa tidak? Variabelnya apa yang menentukan? Ya, jadi kalau lihat dari data kita, di mana Anies yang terus naik, selisihnya tidak terlalu jauh dengan Ganjar Mahfud, itu memang menunjukkan mereka sedang bersaing menuju ke 2 putaran. Tapi di sisi yang lain adalah tren Prabowo Gibran yang juga naik, ya meskipun tidak ekstrim tingginya gitu. Sementara mereka hanya tinggal 7% lagi. Jadi persentase penghitungan pemilih itu bukan berdasarkan yang saat ini, tapi berdasarkan yang partisipasi yang nanti yang hadir gitu. Jadi potensi kenapa masih kita bilang 50-51 atau 2 putaran kecenderungannya karena memang jarak 7% ini cukup menarik untuk mereka kejar selama 1 bulan ke depan. Pun juga bagi Anies maupun Ganjar Mahfud juga demikian. Jadi faktor-faktor inilah yang sama-sama tinggal sedikit ini loh yang membuat potensi 50-50 apakah 1 putaran atau 2 putaran. Di samping sekali lagi soal partisipasi. Artinya 43% ini dibandingkan dengan 27, 22, kalau partisipasinya persentasenya lebih besar, tentunya berbeda lagi, lebih tinggi lagi. Nah, menggerakkan pemilih juga menjadi tantangan bagi para paslon. Dan dalam hal ini, semakin tinggi partisipasi pemilih di Indonesia, semakin menguntungkan mereka yang suaranya besar. Dalam hal ini, Prabowo Gibran tentunya diuntungkan apabila mereka bisa menggerakkan partisipasi yang besar. Sekali lagi ini tantangan. Tantangan di mana di saat militansi berbeda dengan 5 tahun yang lalu, kalau para paslon menyadari ini 7% bukan sesuatu yang tidak mungkin untuk meraih 1 putaran bagi Gibran, tetapi juga belum tentu mereka bisa meraih itu karena sekali lagi banyak faktor yang mempengaruhi untuk tidak
selesai di satu putaran saja. Baik, nah sekarang saya ingin ke Mas Hanta. Mas Hanta, tadi ada beberapa kali menyebutkan, Mas Hanta juga kalau tidak salah, termasuk juga Mas Angko menyebutkan soal militansi dari masing-masing tim ses itu seperti apa. Nah militansinya ini apakah memang mereka tampaknya kurang dari seorang pengamat politik juga nih melihat militansi dari masing-masing tim ses ini, sehingga tampaknya sulit nih untuk memperebutkan yang swing voters 7 sampai dengan 10% tadi, Mas Hanta? Ya, datanya memang saya melanjutkan setuju dengan Mas Anggoro tadi, bukan stagnan ya, tetapi pertumbuhannya tidak setajam sebelumnya. Prabowo Gibran itu di survei bulan Oktober itu kenaikannya, November itu kenaikannya sampai 2 digit 10% di survei Politeknik Indonesia, mungkin di lembaga survei yang lainnya. Kemudian di bulan Desember kenaikannya masih 6%. Nah, kenaikan di bulan Januari, kami sedang di lapangan juga, sudah dilihat trennya. Mungkin ini lingkaran survei sudah mengumumkan, sebelumnya ada indikator, kemudian ada lembaga survei dan sebagainya, kita lihat angkanya belum ada yang tembus sampai 47 atau 48%. Artinya tetap tumbuh, tapi pertumbuhannya agak landai dibandingkan sebelumnya, sehingga potensi untuk sebuah putaran bukan tertutup, masih terbuka, tapi relatif kalau Mas Anggur mata 50-50 mungkin saya agak sedikit hampir sama lah, 60-40%, potensi 2 putaran relatif belum besar, tapi ini masih dinamis, bisa Vita, karena 1 bulan, 1,5 bulan, kemudian ada perubahan tren, kemudian naik menembus 49-50%, Pilpres bisa berlangsung dalam 1 putaran. Tergantung tadi betul mesin politiknya para tim ses seperti apa, militansinya, efektivitasnya, ditambah juga kemampuan mereka memobilisasi tingkat partisipasi pemilih itu sangat menentukan, saya setuju. Nah, kenaikan atau Pilpres akan berlangsung 1 putaran, apakah mampu oleh Prabowo Gibran yang punya potensi, tergantung 3 hal. 1, kerja 3 orang. 1, kerja Pak Jokowi. Apakah Pak Jokowi di pemerintahannya ini mampu meningkatkan approval ratingnya, tingkat kepuasan kepada Pak Jokowi. Kalau misalnya melampaui bisa 80%, saya memprediksi bisa 1 putaran. Tapi per hari ini kan dia bawa 75%. Realitas bahkan stagnan, cenderung turun. Karena itu treatment pertamanya adalah menaikkan tingkat kepuasan Pak Jokowi kalau mau 1 putaran. Itu mutlak. Karena itu hubungannya berbanding lurus. Yang kedua adalah dari kerja Pak Prabowo, kemampuan Pak Prabowo mempertahankan basisnya agar tidak hijrah ke Anies Baswedan. Itu juga harus dipertahankan, seperti di Jawa Barat, di Banten, kemudian di Sumatera. Ini bergantung pada kerja Pak Prabowo. Kalau misalnya Prabowo tidak berhasil, ada migrasi ke Anies, ini juga sulit dalam 1 putaran. Yang ketiga, ini kerja Gibran. Bagaimana Gibran mengkonsolidasi basis-basis Pak Jokowi di Jawa Tengah, di Jawa Timur, dan sebagainya, itu menggeser, memigrasi kelanjutan dari Ganjar bergeser ke Prabowo Gibran. Ini kan terus bergeser. Nah, apakah itu bisa berlanjut dengan cepat? Nah, kalau itu dilakukan 3 orang ini bisa melakukan kerja secara efektif, treatment strategi yang tepat, saya memprediksi masih terbuka besar untuk 1 putaran. Tetapi jika sebaliknya, justru yang efektif itu adalah kerja Anies dan Ganjar, karena itu ada penurunan tingkat kepuasan pada Pak Jokowi, sekarang di angka kisaran 70-74%, kita lihat dari berbagai lembaga survei. Kemudian misalnya Anies justru bisa merebut basis Prabowo, ditambah Ganjar dengan strategi barunya bisa menggeser kembali pemilih Jokowi kepada dirinya, maka potensi 2 putaran semakin besar. Nah, ini yang tergantung pada 2 hal, 3 faktor masing-masing ini, apakah kerja Prabowo Gibran dan Pak Jokowi yang bekerja efektif dengan mesin politiknya, atau timnya Ganjar kolaborasi dengan Anies, tanda petik, itu yang lebih efektif. Bergantung pada hal Mas itu, Hanta, Pilpres akan berlangsung 1 atau 2 putaran. Iya, artinya ini saat ini semuanya masih dinamis lah ya, angkanya bisa saja nanti menembus psikologis 50%, bisa juga turun, itu masih dinamis. Tapi tadi saya ingin menggali lagi. Saya mengatakan sangat mungkin. Ya. Oke, sangat mungkin ya Mas ya. Nah, tadi saya ingin menggali pernyataan dari Mas Hanta bahwa kalau kita lihat realita politik per hari ini, untuk 2 putaran itu potensinya besar. Nah, atau menguat. Itu pertarungannya seperti apa, Mas? Ini kan ada 3 kandidat capres dan juga cawapres. Apakah ketiganya ini akan bertarung memperebutkan di 2 putaran, atau ada salah satu nanti akan mengkonversikan suaranya ke beberapa kandidat? Atau seperti apa pertarungannya? Ya, kalau petanya dalam 2 putaran, kita sudah bisa memprediksi. 1, Prabowo Gibran akan menunggu. Tinggal sekarang berada di margin of error antara Anies dan Ganjar. Tapi berdasarkan tren survei per hari ini, misalnya dari Mas Anggoro tadi, poltreking juga, trennya itu Anies. Jadi potensi Anies relatif lebih besar ketimbang Ganjar yang akan berhadapan dengan Prabowo Gibran di putaran kedua. Nah, bagi Prabowo Gibran, kalau bisa memenangkan Pilpres dalam 1 putaran, itu lebih aman ketimbang dalam 2 putaran. Karena dalam 2 putaran, seperti Vita tanyakan tadi, itu dinamikanya akan berubah lagi. Pemilih Ganjar, katakanlah kita asumsikan Ganjar yang kalah, itu bisa berubah. Meskipun tren survei banyak ke Prabowo,
Tapi kan dinamika akan berubah. Ada migrasi, peta migrasi politik pemilu yang berubah, isu yang berubah, terkonsolidasinya yang kalah. Ada potensi misalnya Anies menguat. Ya, itu yang diharapkan oleh Anies Baswedan dan Muhaimin seperti terulang di Pilkada DKI. Mereka runner up di putaran pertama, menang di putaran kedua. Nah, karena itu bagi Prabowo Gibran, menurut saya harus lebih berhati-hati kalau Pilpres berlangsung 2 putaran. Lebih aman kalau Pilpres berlangsung dalam 1 putaran. Nah, inilah kira-kira Prabowo Gibran lebih menyasar, membidik Pilpres dalam 1 putaran, karena khawatir di putaran kedua belum tentu bisa memenangkan lebih mudah. Bagi Anies merebut agar masuk putaran kedua. Kalau dia bisa masuk putaran kedua, bagi Anies Muhaimin itu punya potensi untuk memenangkan Pilpres. Paling tidak ada potensi. Seperti saya katakan, kalau Pilpres Februari kita bisa memprediksi lingkaran survei, poll tracking, indikator itu bisa memprediksi. Yang unggul nomor 1, bukan pemenang ya, unggul nomor 1 Prabowo Gibran. Tapi kalau Pilpres 2 putaran, per hari ini data surveinya masih Prabowo Gibran. Tapi saya katakan karena masih Juni 2024, bukan 1,5 bulan, tapi berlangsung 5,5 bulan lagi, dinamika politik mungkin saja terjadi, maka saya belum berani memprediksi pemenang di bulan Juni 2024 itu siapa. Apakah Prabowo atau lawannya, Anies atau Ganjar. Per hari ini Anies atau Prabowo yang menang di putaran kedua. Tapi kalau Pilpres hanya berlangsung 1 putaran, lebih mudah memprediksinya itu Prabowo Gibran yang akan memenangkan pertarungan Pilpres dalam 1 putaran. Kalau 2 putaran, kita masih menunggu perkembangan dinamika politik selanjutnya. Begitu, Tisa. Ini cukup menarik kalau bicara soal ternyata nanti akan ada 2 putaran begitu. Kalau seandainya Anies Baswedan yang masuk ke putaran kedua bersama dengan Prabowo Gibran, lantas kemana arah suara dari Ganjar misalkan? Apakah akan pergi ke Prabowo Gibran atau akan pergi ke Anies Baswedan? Demikian pula sebaliknya, kalau seandainya Ganjar Pranowo yang masuk mungkin ke putaran kedua, akan pergi kemana suara dari Anies Baswedan ini? Ke Prabowo kah atau mungkin pergi ke Ganjar Pranowo? Tapi nanti akan kita bahas sesaat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami.